hari. Waduh, saya jadi nggak sabar nih, pengen nanya yang tadi nih. Iya, kepotong Yang mana? tadi ya. Kepotong. Iya. Tadi kan dari cuma 6 orang, Betul. dari rumah kecil sampai sekarang 150 kurang lebih. orang. Avengers juga dulunya 6 loh. Cuma Iya. Thor, Iron Man, Captain America Iya. lama-lama jadi gede lawan Thanos tuh. Wah, mau diceritain nggak? Tapi kan Avengers Sini. bukan anak yatim, gimana sih? Fokusnya Gimana ke sini. sih? Tapi Iron Man anak yatim loh. Iron Man anak yatim ya? Iya. Ada di itu Iron Man di pesantren Pak Ustadz. Nggak ada. Gimana tuh? Apa coba Ya, lanjutin memang prosesnya awalnya gimana? kita 6 orang ya berdiri ya datang ke kami gitu. Mereka tidak punya orang tua dengan latar belakang juga yang tidak mampu. Banyak orang tuanya itu yang saya menyaksikan sendiri sakratul maut di hadapan kita gitu ya. Dengan penyakit yang cukup parah gitu. Lalu akhirnya karena kita merasa ya ada beberapa teman juga yang ingin membantu, akhirnya ayo ibu mereka anak-anak ibu bersama kami gitu. Akhirnya dengan rumah yang sederhana dengan 6 orang yang yatim gitu, akhirnya kita terus gitu mengurus mereka dan pastinya menghidupi mereka gitu, mencari donasi ke beberapa dermawan yang akhirnya sampai dengan 3 tahun berjalan ya kita bisa sampai sekarang ini dengan 150 orang. Karena dari beberapa daerah. Itu merintisnya dari tahun berapa, Pak? Dari tahun kurang lebih sebetulnya ngerintis itu dari tahun 2014 ya. 2014. Iya, 2014, tapi belum punya asrama ya. Pada akhirnya sewa kontrak asrama lalu menjadi milik sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, itu sistem pendidikannya di rumah yatim dan tahfiz itu apa? Iya, karena latar belakang mereka itu kan nggak punya siapa-siapa ya. Segala ketentuan kebijakan itu kan dari kita. Ya. Makanya apa, belajarnya seperti apa, ya. Kita dibantu oleh para relawan ya yang hadir kurang lebih ada 20. Kemarin itu ya tim ses. Bukan, Beda itu relawan. bukan. Beda tim ini. ses presiden. Itu mah relawan tapi nggak rela-rela banget. Khusus sana itu mah Beda beda lagi itu. ya Pak Ustadz ya. Jadi ada 25 relawan dari berbagai latar belakang juga ya. Ada yang sudah sarjana ya, ada juga beberapa alumni-alumni pesantren yang mereka dengan ikhlas berkhidmat bersama kami mengurus mereka gitu. Ya, kita bentuk satuan belajar ya dengan kurikulum yang berbasis umum dan agama ya. Dengan keterampilan-keterampilan ekstrakurikuler yang mampu mereka nanti dapat ya sehingga mereka bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Selama mengasuh tuh ada tantangan tersendiri nggak sih Ustadz? Karena kan nggak gampang ngontrol atau mendidik 150 Betul, anak betul. ya. Katanya kan kalau satu orang merawat anak-anak yatim dan tidak mampu itu seperti merawat 3 orang anak yang biasa normal ya. Kenakalannya ya, terus lagi sifatnya ya dan lain-lainnya ya itu Yang berbeda. nakal banyak, Pak? Banyak Ya ada saja ya. Yang suka Ada. manjat-manjat. anak-anak, ya. Apa gimana, Pak Ustadz? Majal apaan? Nggak mungkin karena dia kan nggak punya orang tua ya. Jadi mereka kadang-kadang inget orang tuanya. Oh, rindu. Nangis ya. Galau lah ya. Galau terus mau curhat ke siapa gitu ya. Nah, kita hadir di situ sebagai pengganti mereka. Sebagai pengganti orang tua mereka. Yang saya penasaran Pak Ustadz sebenarnya di dalam rumah yatim ini yang boleh gabung atau yang masuk situ tuh yang harus sudah yatim aja atau kayak misalkan kan ada Pak Ustadz ya anak yang bapaknya nggak tahu kemana keberadaannya gitu atau yang masih utuh tapi ngerasa nggak baik-baik aja. Broken home gitu ya. Ah, itu tuh gimana tuh Pak Ustadz? Pesantren kita kan pesantren yatim yang terakreditasi ya. Terakreditasi jelas izinnya. Untuk pesantren yatim itu izinnya ke Kemenak ya, Kementerian Agama ya. Untuk lembaga kesejahteraan sosialnya atau yang yatimnya itu ke dinas sosial. Jadi sudah terakreditasi ya, data emisi juga masuk ya. Jadi perlu juga ada kejelasan siapa-siapa mereka yang harus masuk ke tempat kita. Kalau untuk syarat menjadi penghafal Quran itu tidak ada syarat. Ya. Yang penting anak-anak ini punya semangat untuk menjadi penghafal Quran, ya walaupun bacaannya masih kurang bagus atau hafalannya masih sedikit, tapi mudah-mudahan dengan masuk program
hafalan itu bisa dikejar lah hafalannya dan dibagusi bacaannya. Oke. Nah itu Pak Ustadz. Jadi sistemnya kayak gimana tuh Pak Ustadz? Mulai Sistem dari pendidikannya. Sistem pendidikannya Iya. sampai jadi hafal dia gitu. Susah loh itu ya. Iya, susah. Bikin jadi hafal tuh susah. Betul. Apalagi latar belakang mereka anak-anak yatim ya, yang hidup saja sudah susah. Bagaimana menyuruh mereka belajar ataupun menghafal Quran, gitu. Tapi dengan banyaknya pengajar atau relawan yang terus berusaha ya, pertama sekali adalah memenuhi kebutuhan jasmani mereka, itu penting. Dari makannya, dari sandang pangannya. Setelah itu terpenuhi, ya makannya, minumnya, tempat tinggalnya, mereka merasa nyaman, baru kita ajari mereka sedikit-sedikit pendidikan. Ya, baik pendidikan umumnya ya dengan paket B, paket C setara SMP SMA, juga bagaimana mereka bisa sedikit-sedikit menghafal dengan targetnya. Nah, Pak Ustadz ini harapannya nih untuk Pak Ustadz, Iya. untuk anak-anak yatim dan tahfiz yang sedang diasuh nih Pak Iya. Ustadz, atau yang ada dimanapun berada gitu. Iya, sederhana ya buat kami para relawan, orang-orang yang mengasuh atau orang yang membina anak-anak yatim dan penghafal Quran ya. Harapan kita ingin dibawa sama mereka itu ke surganya Allah aja. Amin. Gitu ya. Karena kita ini lagi mau numpang sama mereka. Ya, mereka yang berdoa setiap saat, pagi, siang, sore, malam, belajar agama ya. Mudah-mudahan ya dengan kita mendampingi mereka, kita dibawa ikut juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Itu aja sih harapan kami ya. Kalau kita bicara materi ya, nggak sampai lah. Ya kita kejar ya materi itu. Tapi mudah-mudahan ridhonya Allah saja yang kita kejar. Ya. Amin. Mudah-mudahan dengan kita mengejar ridho Allah, Allah kasih rezeki Amin, amin, ya. Amin. yang tidak disangka-sangka kepada kami. Itu aja sih sebetulnya. Luar biasa Pak Ustadz. Bagus sekali nih Pak Bagus Ustadz. sekali nih Pak Ustadz. Iya. Iya. Sahur dulu Pak Ustadz. Oh, Jumri Pak Ustadz mau sahur di sana bareng Ya. anak-anak. Kebetulan juga ada kuliah subuh, ada tausiah subuh. Saya izin dulu ya. Siap, Ya, Pak Ustadz. terima kasih. Terima Mudah-mudahan banyak kita ya. semua dalam keberkahan Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin. Pamit, Pak Ustadz. Pamit Pak Ustadz. Pamit. Pak Ustadz ini onde-onde nggak dibawa? Ya, cukup. Ya, terima kasih. Sendalnya Pak Ustadz mana? Ini dipakai. dipakai. Oh, Dipakai. Ya. Om Wawan. Makasih Om Wawan. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Iseng nih Bang Wawan. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Ah, ikut aja Mas Wawan. Ya, ikut aja. Nah, itu Mas Wawan ikut dong. Tuh, biar ditarik kan. Udah. Sini. Jangan lupa